juga ada riwayat juga, tapi dari guru kita, daripada orang tua kita itu ngajarnya itu at-tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatulillah, sehingga kita langsung melakukan kesunahan-kesunahan yang lain, sehingga ketika suruh menyebutkan paling akal-akalnya paling sedikit-sedikitnya tasawuf gak iso. Oh ya, saya itu hafalin karena dulu ngapalin kitab Risalatul Jamiah. Duh, wah ini toh. Manfaat satu berarti. Manfaat satu ngajar gini. Tangguh gue. Ya tentu ya karena apa namanya kita dari dulu diajarin seperti itu, jadi nggak ganti-ganti. Kalau Risalatul Jamiah kan memang ringkasan daripada kitab Ihya. Banget iso ringkas Ihya setipis itu. Sayyidul Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Alimnya seperti Imam Syafi'i. Alim. Kata Habib Abdullah bin Ali Adam. Alimnya seperti Imam Syafi'i. Itu. Terus sampai apabila tidak mampu diterjemahkan. Diterjemahkan paling sedikit-sedikit angel. At-tahiyatul itu bahasa Indonesia ini apa? Penghormatan hanya milik Allah Ta'ala. Selamatan. Tambah suwi. Tinggal ditulisnya malah kena. Tulis ke bahasa Indonesia malah kena. Sampai benar, syariat sampai ngupainake kita nek iso ngene, sampai benar. Omongan udah malas dalam sholat. Terus syariat kita sudah mempermudah agar kita nggak kesulitan. Sholat di kapal bisa, sholat ini pakai menutupi aurat cuma pakai kolor tok yo iso, saking enak ini. Hidayah itu datang kepada orang-orang tertentu. Nggak semua hidayah diberi kepada manusia tidak. Ya bingung juga dulu iki wong malah perintah syariat aku mau perintah konsolat atau melakoni malah muharaman merayakan banget gue. Kok perintah ibu saya muharam di situ suruhan perjalanan bagi lahir Yesus. Kalau kita ini katanya apa namanya tertentu. Kayak seakan-akan perintah Allah di situ. Ya, tapi mana Gomorio, Gomorio. Kita doa nih buku tobat. Ayo, iya kan? Oh, kayak saya nggak tahu sholat seneng banget kayak suruhan. Kayak perintah Gusti Allah nang kono kowe. Ya iki salah nangkep opo piye ngono iki. RT jaranan. Wayana ya. Ya piye wong Islam iki nggon ngono. Tahu gok Pak Anu kayak bikin wayangan iku sing ndelok sampai jam 5 iso, sampai jam 4:30. Wong iki kon ngaji wae lho. Kon ngaji sejam lu tak gelem. Mulai sampai saya kan lewat pengajian mulai jam berapa? Jam 9 itu mulai sampai jam 5 jago kowan itu saya pulang pengajian sih jago betah itu ya yo macam juga sih dulu ada yang cewek-cewek yang balas ini macam-macam gitu ya dulu wayang itu digunakan oleh warisan untuk dakwah, jadi gunakan untuk maksiat banyaknya. Dalam sinden ini cerita ini nanti cerita bohong-bohong, itu nggak boleh. Tapi ya, aku bilang, aku bingung sampai bingung. Mereka itu udah
Ya. Terus di sini syarat yang ketiga muramatul hurufnya, harus menjaga hurufnya. Tasyahud ya, hati-hati. At-tahiyah, harus tasyid ya. At-tahiyatul tasyid. Hati-hati, kadang nyepelek lagi. Kadang kita nggak nyimakkan tasyahud lagi kita, Fatihah kita nggak pernah disimak, at-tahiyat nggak pernah disimak. Ternyata kalau baca tahiyatul assalamualaikum. Itu. At-tahiyatul tasyidnya berapa itu? 2. At-tahiyatul. Ada tasyid semua. Mengurangi satu huruf saja, nggak sah sholatnya. Itu paling minimal itu. At-tahiyatul lillah. Berapa itu? 3. Ya? At-tahiyatul lillah. 3. Terus salamun alaika ayyuhan nabiyyu. Berapa itu? 5 ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillah bis-sholihin. 7. Billah sholihin. Yes. Sampai lagi asyhadu alla tasyid ya. Ilaha illallah. 9. Wa asyhadu anna tasyid Muhammad dan Rasulullah. 12. Rasulullah 13. Ya, 13. 16 tadi fi aqali. Akali. Roti. Maaf, ada sebutin lagi. Nih. Bikin takbir. Atas syarat nomor 4. Saya satu tadi. Aku udah. Oke, salamun ayyuhan ayman. At-tahiyatu lillah. Yoi, di sini. Lalu 4. 5. Itu. Belas ya? Benar, 11. Belas ya, 11. Ya nanti lo apa harokatin, nanti lo apa sih kalimatin. Cinta gue. Ya, jadi menjaga huruf. Oh, di sini menjaga huruf-hurufnya maksudnya apa? Menjaga hurufnya ini maksudnya lafadznya yang benar. Lafadznya yang benar. Melafadzkan at-tahiyatul lillah. Salamun alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha. Menjaga hurufnya berarti harusnya apa namanya? Dikeluarkan dengan sesuai. Terus kalau gunanya nggak usah diguna-guna gitu. Di atahiyat nggak berlaku ya, bukan Quran itu. Wasyhadu salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya enggak. Wa anna Muhammadar Rasulullah ini harus disesuaikan. Tajwid itu berlaku di dalam Al-Quran. Allahumma sholli sholatan kamilatan wasallim. Gue baca sholawat kok yang mulia Quran. Oh, sing itu bilang sing anla baru alawi. Itu harus Harus. aja itu. Kalau itu apa namanya secara fikihnya pun harus diikuti. Asyhadu an la ilaha illallah. Beda kalau adzan ya. Kalau adzan itu boleh. Asyhadu an la ilaha illallah, tapi sunahnya di
didiamkan. Kayak asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kayak itu nggak apa. Tapi sunnahnya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kalau di tahiyat nggak boleh. Tahiyat harus dimasukkan semuanya, harus ditutup. Beda ya? Beda. Ketika ada orang masuk Islam, nggak harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah boleh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh boleh. Nggak harus di asyhadu an la ilaha illallah. Enggak dikompliki. Rusak. Jadi kalau untuk sholat nggak beda, sholat beda. Harus menjaga tasydid-tasydidnya ada berapa? 16 ya, 16. Ditambahi dengan sempurnanya 5 ya. Terus yang kelima ada mulahni al-mukhil bil makna. Tidak boleh lahan. Lahan ini mengeluarkan mahrajnya tidak sesuai tempatnya. Contohnya lahan ini juga itu makna ya. Yang mukhil ini maksudnya merubah makna. Contohnya apa? Jalan tau? Jalan sekiranya celatnya enggak terlalu parah. Saya ini celat tapi enggak terlalu. Bisa simakin apa itu? Tahu gitu. Siapa nih mami mani bacanya sih. Sembah lagi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah itu. Cerat itu ambil cerat itu dari makmum ini. Ini sembah barang ya. Yang barang. Ayatnya bi qaidan, harus mendatanginya dalam keadaan berduduk ya, duduk. Faedah atau bijisu minhu wa wasfusi awal mulastiwai dan kelebih. Yang ketujuh ayusnya nasuh biqra'ah, harus memberi pendengaran pada diri sendiri ya. Yang nur qauliyun. Yang kedelapan yustatu dalika ila kana tabi'u. Kedelapan yustatu dalika ila kana takut tabid yukhilu bil mas. Wala bisa. Tertib ya. Yang ke-8 itu harus tertib. Disyaratkan tertib itu ketika kalau tertib tidak tertib itu akan berubah makna. Maka ketika tidak berubah makna disunahkan tertib. At-tahiyatu mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Contoh. Assalamualaikum. Dibalik ya. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau salat sih. Salat dulu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berubah mana enggak? Enggak. Enggak berubah mana. Tapi kalau yang berubah mana gini. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatullah. Terus salamun alaina wa alaihi wasallam. Salamun alaika ya nabi wa rahmatullah. Terus Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau syahadat. Syahadat dibalik. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah bismillah. Itu berubah mana. Tapi kalau nggak berubah mana tahu. Di at-tahiyatulillah dici terus salamun iki loro mau dibalik nggak apa-apa. Yang penting nggak berubah mana. Nah setengah-setengah nggak berubah mana. At-tahiyatulillah terus langsung ke salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad balik menang nanti menang. Salamun alaihi wa ibadil sholihin. Iki ilmu yang nggak harus dilakukan. Angel juga malah. Kadung apa? Jadi ada ilmu untuk dipelajari saja. Kayak gini ada ilmu yang kita harus perhatikan. Contoh bu sholat bu celonoto bu kalau yang penting menutupi aurat sah iya.
Itu ilmu, gue pengetahuan kita bukan di orang Praktekan. mau masjid, Allah berkeluar. Ya usah lah kamu loh. Itu loh itu belum apa. Mulai. Kamu belum itu loh. Ya usah. Ilmu jelas gitu ya. Itu berarti. Ngaji nambah Gue ngajinya pikir orang sekalian ada apa Terus al-mu'alah ya, al-mu'alah nuli-nuli banyak banget sehari. Mu'alah nuli-nuli maksudnya nuli-nuli ini jangan kamu dipisah, jangan dipisah. Dengan sekiranya nanti mu'alah yuk, ini mu'alah jalur batusan mu'alah. Mu'alah ini nyambung terus antara lafaz yang pertama at-tahiyatul mubarakatuh salawatu wassalamu alaihi nyambung terus. Kalau nggak mu'alah at-tahiyatulillah mandek sih, terus sih, ayo nih asyhadu an la ilaha illallah. Nah, menurut Syekh Romli mengatakan hukumnya apa? Wajib. Menurut Syekh bin Hajar hukumnya sunnah mu'alah. Berarti kalau menurut Syekh bin Hajar apa? Terus sih tahu. Saya pernah badan capek bang. Tahiyat itu nggak rambu-rambu. Tahiyat makmum. Bila ini meneng. Kenapa? Dari dulu tahunya hukumnya wajib mu'alah itu. Wajib mu'alah. Ternyata setelah ngajinya, mu'alah enggak. Enggak wajib menurut saya. Ada yang kipas dan yang lampu. Kok tiba-tiba ada api ya? Mandi dulu aja. Itu kan yang apa ya? Kanan kiri nih Pak. Sini aja. Suran. Jumat nih. Suran. Ini kan Jumatan jadi. Berarti nek wakaf karo wasol kan cara katanya kan Alhamdulillah wasol. Nah kuwi jalan di wasol tapi prakteknya maghrib tapi ngoten itu Oke. Oh enggak di wakaf. Tidak ada satu napas loh, tidak ada pemisah. Tidak ada jeda. Oh, Oh iya dulu. awalnya langsung sekali nafas. Kalau Fatihah kan disunati sekali setiap ayat nafas. Tanafus ya, tanafus setiap ayat. Tapi kalau di tahiyat enggak disunat. Bebas semua. Mu'alah itu bukan arti mu'alah di sini maksudnya nuli-nuli langsung. Enggak mandat-mandat lama begitu. Kalau di Fatihah mu'alah itu menurut Syekh bin Hajar Syekh Romli hukumnya wajib. Mu'alah. Dikatakan mu'alah itu dengan sekiranya dipisahkan satu nafas. Diam untuk bernafas. Ambil nafas terus melanjutkan lagi. Kalau sampai ngambil nafasnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, itu bukan untuk tanafus itu ngos-ngosan nih. Mungkin. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Enggak satu nafas satu. Dan berarti mau 1 kali nafas ya enggak apa-apa. Yang tahiyat. Yes. Kita ucapin coba. Amal mualah Tuhan ya nih. Amal mualah Tuhan ataupun mualah nuli-nuli terus menerusnya tasyahud itu faqala Romli tajib hukumnya wajib menurut Imam Romli. Wa qala Ibnu Hajar tusan di hukumnya menurut Syekh bin Hajar itu hukumnya sunnah. Pokoknya Syekh Romli dan Syekh bin Hajar iklannya laku ya. Di dalam masalah fikih. Beliau mau ikut beliau Syekh bin Hajar silahkan, mau ikut Syekh Romli silahkan. Karena dua-duanya kuat di dalam fikih kita. Paling kuat khilafiyah di antara ulama itu khilafiyahnya antara Syekh bin Hajar sama Syekh Romli. Iki murid anak guru ambek muridnya abai. Iki guru sampai muridnya Santri. ambek santri ini abai. Jadi apa jenenge
yo nggak apa-apa ini untuk masalah ilmu ya. Saya ikut kursi ini macam mulai titik ini. Sebenarnya apa manfaat semua ilmu. Kalau pendapatku. Waktu syarat itu fi baqiyatus syurutil Fatihah al-Atiyah. Disyaratkan juga sisa-sisa syarat-syarat yang ada di dalam Fatihah yang akan datang. Nanti syarat-syaratnya banyak yang nanti syarat-syaratnya akan disebutkan syarat-syaratnya ini, syarat-syaratnya ini. Terus apabila tidak mampu untuk membaca tasyahud atau membaca salawat atas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah tasyahud, maka tidak wajib digantikan menurut Syekh Ibnu Qasim. Ibnu Qasim di sini yang dikatakan Ibnu Qasim adalah Ibnu Qasim al-Ubadi, bukan Ibnu Qasim al-Ghazi, bukan. Itu ada dua ya, Ibnu Qasim al-Ubadi itu muridnya Syekh bin Hajar. Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi itu yang punya kitab apa namanya syarah Ghayatul Takrif atau Fathul Qorib. Apa namanya Ibnu Qasim al-Ubadi sini itu pembelanya Imam Romli. Muridnya Syekh bin Hajar tapi belani Syekh Romli. Ada kan? Mungkin acara sampean mau belum kiai ini kalau manfaatmu. Syekh bin Hajar enggak gitu. Ya silakan kamu belajar dengan saya. Setelah itu bela ulama lain bisa. Apa namanya? Enggak, karena Syekh bin Hajar sama Syekh Romli bukan berarti musuhan ya. Nabi mereka sama-sama ulama, punya pendapat sendiri dalam istihadnya mereka, dalam menimbang apa pendapat-pendapatnya para ulama yang di atasnya. Bukan berarti cok musuhan gelut-gelut ya kan gelut dan ini enggak. Nah, ada. Mereka enggak ada. Syekh Imam Syafi'i sama Imam Malik. Mereka enggak satu pendapat kan? Tapi murid dan guru. Saiki dem murid si cuma kalau pendapat tuh haram suruh. Wah itu ilmu yang berat apa? Angel lah. Fanatik itu fanatik. Kecuali kalau muridnya mungkin terjerumus dalam apa dosa dalam fitnah atau apa itu mungkin selamatkan. Ini salah. Terus wanakalah Ibnu Qasim al-Ubadi ini pernah datang ke Syekh Romli. Nek kue belum menolong kolku tak doakan ilmu manfaat ila yaumil qiyamah. Tidak kan siapa-siapa. Oh ya siap. Aku tak ono badan jenengan. Bukan menyerang gurunya bukan, tapi apa namanya mengkritik pendapat-pendapat beliau. Ini fikih hukum ya, hukum atau ilmu seperti itu. Padahal Al-Romli al-wujud, tapi Syekh Romli dan Syekh Ibnu Qasim kadang-kadang yang beda juga. Nggak bedoni terus, nggak bedoni terus. Jadi bedanya apa namanya putihnya. Menurut Ibnu Qasim mengatakan tidak wajib badalnya. Menurut Syekh Romli wajib. Nek wong nggak bisa baca apa, nggak bisa baca apa, harus digantikan dengan yang lain bacanya. Atau tidak bisa baca sholat, digantikan dengan bacaan yang lain. Menurut Syekh Ibnu Qasim nggak wajib, menurut Syekh Romli hukumnya wajib. Terserah baru. Ya. Al-Rabi'ah Asyar yang ke-14 Al-Qu'udu fi, duduk di tasyahud ya. Tasyahud, harus duduk tasyahud. Maknanya Ana Rabi'ah yang keempat, Ana Rabi'ah Asyar yang ke-14 min arkani sholati dari beberapa rukunnya sholat. Al-Qu'udu, duduk di dalam tasyahud akhir, fit tasyahudil akhir. Al-Qadir itu bagi orang yang mampu. Kalau orang nggak bisa duduk, bisanya berdiri dok, ya sambil berdiri. Kan ada orang yang nggak mampu duduk, nggak bisa duduk tapi nggak bisa berdiri. Ada yang bisa berdiri tapi nggak bisa duduk. Kan ada. Kalau di Yaman banyak apa namanya tulangnya osteoporosis yang masuk tulang. Mereka kalau sujud nggak bisa, tapi berdiri bisa. Jadi mereka pakai kursi. Waktu berdiri, waktu sujud duduk. Duduk lagi. Nanti kayak gini kan ya. Rupanya saya mau sujudnya agak lebih rendah. Itu tuh.
Tapi apakah wajib dengan harus pakai kursi? Enggak sebenarnya. Mereka Allah alam kebanyakan pakai kursi. Mereka di masjid disediakan kursi juga bagi orang yang nggak mampu. Saya kira saya iso nunggu sama wae nggak tahu sholat kan. Yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca sholawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud. Apa? Tasyahud. Ayat. Mana anal khamis sesungguhnya yang kelima anal khamis asyar sesungguhnya yang 15 daripada beberapa rukunnya salat as-salatu bersalawat ala Nabi atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil akhir dalam tasyahud wajib ya, hukumnya wajib. Biaya dia biha ba'dahu yaitu membaca salawat setelah tasyahud akhir. Wala yadhuru taqallulu dzikrin, tidak apa-apa kalau tersela-sela ini dzikir atau sukutun atau diam di antara bainahuma di antara tasyahud akhir dan shalawat. Walau tawilan, bahkan di sini walaupun panjang enggak apa-apa. Panjang enggak apa-apa. Kenapa? Kalau tasyahud tadi ada mualah wajib. Tasyahud berarti kalau kita katakan tasyahud berarti apa? At-tahiyatul mubarakatuh salawatu ibadillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Setelah itu menungsui. Dia bawa itu salat. Allahumma sholli ala sayyidina. Enggak apa. Apa? Karena salawat sendiri, tasyahud sendiri. Salawat sendiri. Atau di disalah-salahi oleh bacaan-bacaan dzikir yang lain. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus baru doa, terus baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina. Ini ilmu. Jadi enggak harus diperhatikan ini. Ausubutun bayin atau diam walaupun tahu. Wa yustaratu fiha ma yustaratu fit tasyahud. Disyaratkan di dalam salawat juga sesuatu yang disyaratkan di dalam tasyahud. Berarti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad harus menjaga huruf-hurufnya juga, tasydidnya juga, ya. Tasydidnya juga. Paling minimal juga Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau di dalam ini nggak boleh diganti yang lain ya. Allahumma sholli ala Ahmad nggak bisa. Atau sifat-sifatnya Rasulullah yang lain dalam salat ini. Kecuali setelah Muhammad ditambahi ujian-ujian yang lain. Terus di sini wa qaulha paling sedikit-sedikitnya selawat Allahumma sholli ala Muhammad itu. Wa akmaluha yang paling sempurna. Ini jarang sih dilajar. Ini pengen santri-santri begini apalagi. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin. Kira-kira wa ala ali sayyidina. Wa juga di kamu sholat ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa juga di kamu sholat ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu naik so. Azwaji wa dzurriyyati. Dan apa lagi? Apal kan nih lewat buku karo lewat. Iya. Apal biasanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammad wa dzurriyyatihi kama sholaita Wajib wa dzurriyyatihi. Ini yang sempurna. Bukan biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali sayyidina Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala sayyidina
baru kenalan ini. Iya. Yang biasa ini biasanya kakao ini yang Apa? kakao. Siapa ini? Tinggal nambahi Allah abdi wa rasulnya nabi. Ini yang sempurna yang tidak itu oleh hadis-hadis yang yang sahih ini. Kebanyakan. Mungkin kalau kita tambahi sayyidina ya. Sayyidina. Jadi ngomong-ngomong tadi la tusawidu bi salatin wa yasis. Maknanya salah. Nggak boleh mengatakan sayyidina di dalam sholat. Itu hadis palsu. Hadis palsu malah digunakan untuk nyerang kita. Dikatakan hadis palsu nih ya bisa. Maksud kanjeng Nabi nggak bisa ngira. Nggak bisa boleh tasrif nggak bisa. Maksud salah. Sangi itu aja hadisnya salah. Sing pengen nyerang kita, pengen ini bener nih. Boleh. Ya berkali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Muhammad wa ala alihi kama sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ini di sini kadang banyak orang fil alamina ini panjang ya fil alamina ini kata. Yang ke sadis saja